Kelompok 2 siapa? Mas Eko, kelompok 2 siapa aja? Atas nama Tasya, Izam, dan Muhammad Yudhaya Eko Nugroho, Pak. Izam Abdul Aziz, Tasya Wafa, dan Siapa yang share screen? Tasya, Izam, Muhammad Abdul Aziz. Udah, sambil nunggu saya screenshot dulu ya. Lupa saya belum di screenshot. Halaman 1 dulu. 1, 2, 3. Bentar, yang halaman 2 belum. Halaman 2. 1, 2. Tes, Tasya, Izam, bisa dengar suara saya? bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, yang share siapa? Saya aja, Pak, nggak apa-apa. Oke. Ya kalau ada kendala teknis langsung di switch siapa yang bisa share, nanti diatur aja ini. Apakah sudah terlihat, Pak? Ongoing ya. Ya, sudah. Baik, selamat pagi Pak Tri dan selamat pagi teman-teman warga Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kami dari kelompok 2 atas nama Izam Abdul Aziz, terus Tasya Wafa Syafati dan saya sendiri Muhammad Yudhaya Eko Nugroho akan mempresentasikan hasil kelompok kami terkait audit atas kas dan setara kas. Oke, yang pertama adalah dari Tasya. Untuk Tasya, dipersilakan. Baik, untuk yang pertama, kita diminta untuk mempelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa prosedur audit yang telah dilakukan oleh PT Sukus, dan ada yang belum dilakukan, dan beberapa lagi tidak relevan untuk dilakukan. Pada poin pertama, apakah digunakan kwitansi khusus perusahaan? Bila ya, apakah A bernomor urut tercetak, B digunakan menurut urutan nomor urut, C bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi, D buku kwitansi terregister, dicatat secara up to date, E buku kwitansi terkontrol dengan baik, F bagian akuntansi memperhatikan nomor urut. Jawabannya adalah iya. Kemudian yang nomor 2, bila digunakan bon atau penjualan kontan, apakah A bernomor urut tercetak, B digunakan menurut urutan nomor urut, C bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi, D bon kontan terregister, E dicatat secara up to date, dan F bagian akuntansi memperhatikan nomor urut. Jawabannya perusahaan Sukus telah melakukan. Kemudian yang nomor 3, apakah penagihan piutang atau kolektor atau orang yang membuka sampul pengiriman uang khusus untuk perusahaan yang menerima pembayaran berupa cek melalui pos, membuat suatu daftar cek dan uang tunai yang diterima. Nah, di sini perusahaan Sukus tidak melakukan sehingga poin A dan B di bawahnya dinilai tidak relevan. Kemudian yang keempat, bila tidak digunakan kwitansi atau beban penjualan tunai, apakah perusahaan menggunakan cash regis untuk mengadministrasikan penerimaan? Nah, di sini jawabannya tidak relevan karena perusahaan Sukus menggunakan bon untuk penjualan kontan. Kemudian yang kelima, apakah penjualan tunai atas sisa bahan dan sejenisnya, scrap, salvage, prosedurnya sama dengan penjualan biasa? Nah, di sini tidak relevan karena tidak ada dalam perusahaan sehingga tidak perlu diadakan pengendalian internal. Yang keenam,
Apakah hasil penerimaan, baik dari penjualan tunai maupun penagihan piutang, disetorkan secara utuh ke bank paling lambat keesokan harinya? Jawabannya iya. Kemudian, poin ketujuh, apakah penyetoran dilakukan oleh pegawai yang bukan pemegang buku piutang? Jawabannya iya. Kemudian, yang kedelapan, apakah bukti setoran dicocokkan dengan kwitansi atau bon penjualan tunai oleh bagian akuntansi? Jawabannya iya, dilakukan oleh perusahaan. Kemudian nomor 9, apakah total yang tertera pada bukti setoran dicocokkan dengan transaksi debit pada buku bank yang bersangkutan? Jawabannya iya. Kemudian poin ke-10, apakah debit memo dari bank diterima langsung oleh pejabat tertentu yang bukan kasir untuk diinvestigasi? Jawabannya iya. Kemudian yang ke-11, apakah tugas kasir terpisah dari pembukuan piutang? Jawabannya iya. Kemudian yang ke-12, apakah tata administrasi diatur sedemikian rupa sehingga kasir atau orang yang menyetor ke bank tidak mendapat kesempatan untuk mencatat atau mengubah angka pada buku piutang dan daftar perhitungan saldo yang akan dikirim kepada pelanggan? Jawabannya iya, dilakukan. Kemudian poin ke-13, bila perusahaan membina beberapa dana kas sesuai dengan sumber penggunaannya, apakah dana kas tersebut dan surat berharga secara fisik disimpan secara terpisah dan diadministrasikan masing-masing atau tidak tercampur? Jawabannya iya. Kemudian yang ke-14, cek mundur yang diterima, apakah hanya diberikan kwitansi sementara penerimaan cek mundur? Yang ke B, diberikan kwitansi asli bila telah dapat diungkapkan, disetorkan ke bank pada saat jatuh tempo, dan dibina buku catatan cek mundur. Nah, di sini jawabannya tidak relevan karena tidak ada dalam perusahaan, sehingga tidak perlu diadakan pengendalian internal. Selanjutnya, untuk nomor 15, apakah pengamanan untuk menjaga uang kas cukup? Sebutkan bagaimana. Jawabannya iya, dengan cara disimpan dalam brankas yang kuncinya dipegang oleh dua orang yang berbeda atau dual key. Kemudian yang ke-16, apakah atas kerugian yang mungkin diderita atas uang yang disimpan atau di perjalanan diasuransikan dengan cukup? Sebutkan perinciannya. Nah, di sini perusahaan tidak melakukan. Nah, menurut kelompok kami, ini merupakan suatu kelemahan karena asuransi uang itu dapat meminimalisir kerugian karena dapat memberikan kompensasi atau penggantian kepada perusahaan jika ada kehilangan di kemudian hari. Kemudian yang ke-17, apakah penerimaan yang sifatnya rutin, misalnya sewa, dividen, bunga, dan sebagainya, secara berkala direview sehingga atas kekurangannya segera dibuatkan catatan dan diinvestigasi? Jawabannya iya. Kemudian yang ke-18, apakah kantor pusat mengontrol penerimaan cabang? Nah, di sini jawabannya tidak relevan karena tidak ada dalam perusahaan, sehingga tidak perlu diadakan pengendalian internal. Kesimpulannya, pengendalian internal PT Sukus dalam kas dan setara kas adalah baik. Meskipun tidak ada asuransi untuk kas, tetapi terdapat pengendalian internal yang memadai terkait pengamanan dan pengecekan secara berkala terhadap penerimaan uang secara rutin. Baik, selanjutnya untuk ICQ yang kedua. Nah, di sini adalah pengendalian internal untuk pengeluaran cek. Yang pertama, apakah semua pembayaran kecuali untuk pengisian dana kas kecil dilakukan dengan cek? Jawabannya adalah iya. Kemudian yang kedua, apakah semua cek yang belum digunakan disimpan oleh orang tertentu secara aman? Jawabannya iya, telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, apakah cek digunakan menurut nomor urut? Jawabannya iya. Kemudian yang keempat, apakah semua cek yang dibatalkan tetap melekat dan dirusak agar tidak dapat disalahgunakan? Jawabannya iya. Kemudian poin kelima, apakah cek dilindungi terhadap pemalsuan tulisan? Jawabannya iya. Kemudian poin keenam, apakah kebijakan perusahaan tidak memungkinkan penandatanganan blanko cek, menghindari mengeluarkan cek tunai atau tidak atas nama, dan tidak mengeluarkan cek mundur? Jawabannya iya, perusahaan melakukan. Kemudian poin ketujuh, haruskah semua cek di-countersign dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang cukup bila diajukan untuk ditandatangani? Jawabannya adalah iya. Kemudian ke-8, sebutkan batas jumlah yang dapat ditandatangani hanya seorang untuk jumlah 1 juta oleh saudari Patricia. Nah, di sini kita tidak memperoleh informasi, sehingga di sini jawabannya harusnya ia dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang poin 9, apakah penandatanganan cek terpisah dari yang menyimpan uang kas dari pemegang buku? Jawabannya iya. Kemudian yang ke-10,
Bila digunakan stempel, apakah disimpan oleh yang berhak menandatangani cek? Nah, di sini jawabannya tidak relevan karena perusahaan tidak menggunakan stempel sehingga tidak perlu mengadakan pengendalian internal terkait hal tersebut. Poin ke-11, apakah setiap pembayaran didukung oleh bukti otentik yang telah diperiksa dan disetujui oleh orang lain dari yang menandatangani cek dan diparaf? Jawabannya iya. Kemudian yang ke-12, apakah semua bukti segera ditempel lunas untuk menghindari pembayaran 2 kali? Jawabannya iya. Kemudian yang ke-13, apakah orang yang menyiapkan cek terlepas dari orang yang menandatangani cek? Kemudian dan pembayaran uang kas? Jawabannya iya. Selanjutnya untuk poin 14, bila perusahaan menerima cek mundur dari pelanggan, cek tersebut tidak pernah dibayarkan lagi kepada pihak ketiga. Jawabannya iya. Selanjutnya untuk pengendalian internal terkait rekonsiliasi bank. Apakah rekonsiliasi bank dibuat paling sedikit sebulan sekali oleh seorang pejabat terpisah dari pemegang uang kas termasuk penyetor uang kas ke bank dan ditelaah oleh pejabat senior? Jawabannya adalah iya. Kemudian yang ke-16, apakah rekening koran langsung dikirim oleh bank kepada orang yang membuat rekonsiliasi? Jawabannya tidak, karena nantinya akan dikirim oleh seorang pejabat terpisah seperti pada poin 15. Selanjutnya, poin nomor 17, apakah penyetoran yang belum tampak pada rekening koran, deposit seperti atau deposit in transit, cek yang masih beredar atau outstanding cek, transfer antar bank atau interbank transfer diperhatikan dengan seksama pada rekonsiliasi? Jawabannya iya. Selanjutnya, pengendalian internal terhadap kas kecil. Poin ke-18, apakah kas kecil atau dana kas lainnya menggunakan sistem dana tetap atau impress system? Pengeluaran dibatasi dana ditelaah secara periodik dan diawasi dengan memadai. Jawabannya adalah iya. Kemudian 19, bila seseorang menguasai lebih dari satu kas, apakah dibina dan dibukukan secara terpisah dengan rapi? Jawabannya iya. Nah, dari hasil tersebut, maka kelompok kami menyimpulkan bahwa pengendalian internal PT Sugus dalam kas dan setara kasnya adalah baik karena telah dilakukan secara memadai dan secara efisien dan efektif. Baik, selanjutnya untuk investasi akan dijelaskan oleh teman saya, Izam. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang prosedur audit untuk investasi jangka pendek PT Sugus. Yang pertama, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Selanjutnya, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Selanjutnya, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan harga belinya. Selanjutnya, periksa transaksi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, serta apakah telah mendapat setujuan dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya, lakukan verifikasi atas dividen tunai atas saham dan penerimaan bunga deposito. Selanjutnya, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir, perhatikan klasifikasi dari secara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok secara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Itu jika lebih dari 3 bulan termasuk investasi jangka pendek. Selanjutnya, prosedur audit untuk kas dan bank. Untuk kas, yang pertama itu terdapat uji ketaatan. Di uji ketaatan ini terdapat 2. Yang pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tantangan atau kepada pejabat yang berwenang. Nah, isi dari uji ketaatan ini di indeks TOC 2 dan TOC 4. Yang kedua, yakin bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan stempel lunas untuk menghindari bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Selanjutnya, uji kewajaran. Yang pertama, siapkan schedule utama dari kas dan secara kas. Yang kedua, lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan beta acara pemeriksaan. Yang ketiga, yakinkan bahwa buku penerimaan kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan telah dibukukan. Yang keempat, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas. Yang kelima, apabila perhitungan kas dilakukan setelah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau flashback ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau flash forward ke tanggal neraca. Yang keenam, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Yang ketujuh,
periksa penjumlahan, yaitu footing atau cross footing. Lembaran-lembaran buku kas secara uji praktik. Perhatikan tulisan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Yang ke-8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Yang ke-9, pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar. Yang ke-10, buat daftar koreksi yang diperlukan. Yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemesanan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran perbaikan pada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Yang ke-12, selanjutnya untuk bank. Yang pertama itu lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif. Selanjutnya, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut, meliputi catatan saldo rekening koran dengan saldo buku besar bank, pesan cek kilo yang masih beredar atau outstanding cek, dan surat dalam jalanan, yaitu deposit hasil. Yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar pada tanggal neraca. Yang keempat, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan pembukuan rekening bank terdapat. Buka lagi dong, cek. Mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, mintalah rekening informasi tersebut. Rekening informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari tertib penutupan. Yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Yang keenam, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Yang ketujuh, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Yang kedelapan, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositokan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Yang kesembilan, periksa penerbitan dan penerbitan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Nah, dalam pemeriksaan ini meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, lakukan vouching bukti kas masuk atau kas CC voucher dan bukti kas keluar atau kas disbursement voucher untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek atau video yang telah dilakukan kwitansi dan slip setoran bank untuk dikelilingkan? Apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan? Misalnya, permintaan pembelian atau purchase requisition, pesanan pembelian atau purchase order, laporan penjualan uang atau rekening pengimport, surat jalan, delivery order dari pemasok, dan faktur atau invoice. Selanjutnya, lakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk dan dukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar. Selanjutnya, jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah yang dibayarkan. Yang ke-10, apakah ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam surat dan klien atau klien administration letter, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam surat perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat atau manajemen letter. Dan yang terakhir, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Sekian tempat kita akan dilanjutkan saya, Eko. Terima kasih. Izin Pak untuk prosedur, Eko yang akan share screen Pak. Ya, silakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait prosedur audit. Sebelum kita masuk ke dalam prosedur audit terkait audit atas kas, kita harus tahu dulu apa itu yang namanya prosedur audit. Nah, dalam buku yang sudah pernah saya rangkum, jadi prosedur audit itu adalah suatu cara untuk melakukan audit, yaitu langkah-langkah dalam penugasan audit. Nah, menggunakan teknik audit tertentu. Apa itu teknik audit? Nanti itu kita ketemu sama namanya asersi, yaitu kalau dalam cash, berarti kan dia masuk dalam test of detail balance. Nah, kalau kita bahas test of detail balance, kita akan ketemu namanya EROCOVA, existence, right and obligation, completeness, valuation, and allocation. Nah, terus di sini prosedur audit memiliki tujuan. Nah, tujuan dari diterapkannya prosedur audit adalah dalam rangka mengumpulkan dan menguji bahan bukti audit. Nah, tujuan dari prosedur audit itu apa? Jadi yang pertama itu kita mengumpulkan bahan bukti audit, yang kedua kita menguji bahan bukti yang sudah kita kumpulkan tadi, yang ketiga kita merealisasikan
tujuan audit. Nah, lalu apa aja sih prosedur audit yang akan dilakukan dalam cash dan setara cash? Nah, jadi nanti kita akan ketemu namanya adalah eksisten, yaitu melakukan cash of name, perhitungan cash fisik atas saldo cash besar dan cash kecil. Kenapa kok pakai cash of name? Biasanya kan kita pakai vouching. Nah, untuk dalam cash kita nggak bisa nggak relevan kalau hanya menggunakan vouching. Yang lebih relevan apa? Kita menggunakan namanya cash of name. Biar apa? Karena kita mau tahu bahwa cashnya itu ada, cashnya yang ada di saldo itu memang buktinya itu ada fisiknya. Jadi kita hitung langsung. Kita bukan ngitung, kita cuma menyaksikan di hadapan klien bahwa klien yang menghitung, dia yang melakukan cash of name, kita hanya menyaksikan dan emang benar bahwa saldo kasnya itu segitu. Nah, itu cara melakukan cash of name. Nah, itu untuk menguji apa? Untuk menguji asersi bahwa emang kas itu memang ada dan dilakukan secara lengkap. Lalu yang kedua terkait melakukan rekonsiliasi bank. Buat apa kita melakukan rekonsiliasi bank? Jadi, meskipun katakanlah perusahaan itu udah melakukan rekonsiliasi, kita kadang-kala itu perlu melakukan rekonsiliasi lagi. Kenapa kok harus kayak gitu? Karena kita ingin memastikan, kalau kita ingin memastikan bahwa saldo yang ada di perusahaan dengan saldo yang ada di bank itu emang udah balance, udah dicatat semuanya secara lengkap, udah dicatat secara akurat. Makanya di sini eksisten yang kepake itu adalah eksisten dan valuation and allocation. Tujuan auditnya adalah untuk melihat bahwa emang kas yang ada di bank itu memang ada dan udah dicatat secara akurat. Nah, yang ketiga terkait memeriksa bukti saham dan sertifikasi deposito berjangka. Nah, di sini buat apa sih? Jadi di sini ini asersi yang ingin kita uji adalah terkait right and obligasinya. Jadi kita tuh pengen tahu bahwa saham-saham dan deposito milik perusahaan itu memang itu adalah milik dari PT Sugus ini tadi. Nah, terus yang kedua terkait valuation and allocation-nya, terkait ketepatannya bahwa saham dan deposito itu dicatat secara akurat. Karena kenapa kok kayak gitu? Karena namanya saham itu pasti nanti akan ada fair value adjustment. Nah, di sini tuh kalau namanya di PT Sugus, kalau dia saham itu kadang-kala dia itu nggak ingin punya pengaruh yang signifikan. Dia itu cuma pengen trading doang, yaitu beli sekarang, jual dalam jangka waktu dekat. Nah, sehingga kalau dia trading itu mayoritas atau kemungkinan besar dia akan melakukan namanya cost method karena kepemilikannya kurang dari 20%. Nah, kalau dia pakai namanya cost method, maka terkait bukti saham itu nanti kita akan mengikuti adanya fair value adjustment. Nah, fair value adjustment ini kenapa kok ada? Karena kalau kita pakai cost method, kita harus menyesuaikan harga saham yang ada. Beda sama equity method yang kita nggak perlu mengubah fair value adjustment-nya. Nah, yang keempat terkait melakukan perhitungan kembali atas saldo deposito berjangka dan trading, yaitu kita melakukan rekalkulasi ya. Untuk apa? Karena kita melakukan rekalkulasi itu untuk mengetahui bahwa saldo deposito itu emang dicatat secara akurat. Lalu yang terakhir mengirimkan surat konfirmasi ke bank. Kenapa kok kita buat surat konfirmasi ke bank? Karena bank adalah pihak yang independen terkait adanya bukti kas yang ada di perusahaan. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya terkait pembahasan kas besar yang ada di perusahaan PT Sugus. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap kas besar. Nah, yang pertama, kita akan mencari sisa uang kas menurut buku kas. Nah, di sini prosedur yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sejumlah 3 juta. Nominal 3 juta ini dapat kita peroleh informasi dari soal per klien di tanggal 31 Desember 2018. Kemudian yang kedua, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019. Nah, di sini jumlah debitnya adalah 24 juta. Ini terdiri atas penerimaan sebanyak 3 kali yang dicatat pada buku kas besar dari saudari Olivia. Kemudian untuk jumlah kreditnya itu juga ada 24 juta atas penyetoran ke bank sebanyak 3 kali yang telah dicatat. Jadi untuk mutasinya sendiri adalah 0. Kemudian yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019. Di sini adalah 3 juta. Bisa kita lihat informasinya di buku kas besar dari saudari Olivia yang tertera di soal. Baik, itu 3 juta. Kemudian selanjutnya, agak geser kok. Baik, yang keempat, pemasukan yang belum dibukukan. Nah, untuk kas besar sendiri tidak ada pemasukan selama tanggal 31 Desember
sampai 5 Januari 2019 yang belum dibukukan. Kemudian yang kelima, pengeluaran yang belum dibukukan. Di sini juga tidak ada pengeluaran yang diketahui dari soal. Maka jumlah sisa uang kas menurut buku adalah sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 dikurangi dengan mutasi, maka hasilnya adalah 3 juta. Selanjutnya kita akan menghitung uang dalam kas dengan menghitung perhitungan fisik. Yang pertama adalah untuk menghitung uang tunai. Nah, uang tunai sendiri terdiri atas uang kertas dan uang logam. Dari soal, untuk uang kertas, perusahaan Sugus memiliki 125 lembar uang dengan nominal 50.000, maka totalnya adalah 6.250.000. Kemudian ada 170 lembar uang dengan nominal 20.000, maka totalnya ada 3.400.000. Selanjutnya ada 101 lembar uang dengan nominal 10.000, maka totalnya adalah 1.010.000. Selanjutnya nominal 5.000, maka totalnya adalah 325.000. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, maka bisa kita dapatkan total uang kertas yang dimiliki perusahaan Sugus adalah 10.985.000. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah uang logam yang dimiliki. Yang pertama ada 14 keping uang dengan nominal 1.000, maka totalnya adalah 14.000. Kemudian ada 2 keping uang dengan nominal 500, maka totalnya ada 1.000. Jadi jumlah uang logam yang dimiliki adalah sebesar 15.000. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan, maka dapat kita ketahui bahwa jumlah uang dalam kas perusahaan Sugus adalah sebesar 11 juta. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, di sini surat-surat berharga. Untuk surat-surat berharga, kelompok kami tidak memasukkan apapun, jadi di sini adalah 0. Kemudian yang ketiga, lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan. Di sini juga tidak ada, maka 0. Nah, maka dari itu dapat kita ketahui bahwa jumlah uang dalam kas adalah sejumlah 11 juta. Selanjutnya, kita akan menghitung selisih uang kas dari hasil perhitungan fisik dengan catatan menurut perusahaan. Nah, di sini diketahui bahwa ada kurang catat sebesar 8 juta. 8 juta itu atas pengurangan 11 juta dikurangi 3 juta. Nah, kemudian atas selisih 8 juta ini kita peroleh informasi dari soal bahwa itu terdiri atas selisih 6 juta yang merupakan milik PT Pelita di mana uang tersebut digabung oleh kasir. Jadi menurut kelompok kami, kas Oplam harus dikurangi 6 juta karena bukan merupakan kas milik PT Sugus. Kemudian yang kedua, selisih 2 juta itu merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Maka menurut kelompok kami, kas Oplam juga harus dikurangi dengan tagihan dari PT Merdeka karena tagihan tersebut terjadi setelah tanggal cut-off, yaitu tanggal 7 Januari 2019. Maka jumlah uang dalam kas harus kita kurangi, yaitu 11 juta dikurangi 6 juta, kurangi 2 juta, sama dengan 3 juta. Jadi tidak ada selisih uang kas yang ditemukan. Selanjutnya agak ke bawah. Nah, dari soal juga ada informasi bahwasanya terdapat giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudara Patricia tetapi belum disetor ke bank, yaitu atas Bank CAB sejumlah 10 juta, Bank NIB sejumlah 1.500.000, dan Bank IIB sejumlah 400.000. Tetapi kelompok kami mengasumsikan bahwa atas giro tersebut tidak bisa masuk ke kas besar karena belum disetorkan ke bank dan belum bisa dikatakan sebagai kas besar akibat dari bentuk fisiknya yang bukan berupa kas tunai. Kesimpulannya, klien sudah mencatat saldo kas besar secara akurat sehingga tidak ada jurnal koreksi yang diperlukan. Baik, selanjutnya untuk kas kecil. Nah, selanjutnya untuk kas kecil, yang pertama kita akan mencari sisa uang kas menurut buku kas. Nah, yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018, di sini diketahui di soal adalah 2 juta. Kemudian untuk yang kedua, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 5-9 Januari 2019. Di sini tidak ada jumlah debit yang kita ketahui dan tidak ada jumlah kredit yang diketahui, maka di sini kita tulis 0. Kemudian yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019. Nah, di sini juga tidak diketahui di soal, maka di sini juga 0. Kemudian yang keempat, pemasukan yang belum dibukukan itu tidak ada. Dan yang kelima, pengeluaran yang belum dibukukan. Ini adalah sebesar 270.000. 270.000 ini adalah jumlah atas petty cash voucher yang belum diisi kembali. Nah,
petty cash voucher itu terdiri atas uang muka perjalanan sebesar 30.000, bensin 20.000, parkir dan tol 50.000, bensin 30.000, ongkos angkut 20.000, dan tambahan materai sebanyak 20 lembar yang harganya 6.000 per lembar. Jadi totalnya adalah 270.000. Nah, dari situ kita bisa menghitung jumlah sisa uang kas menurut buku per 5 Januari 2019, yaitu sebesar 2 juta dikurangi 270.000. Maka hasilnya adalah 1.730.000. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan perhitungan fisik terhadap kas yang dimiliki perusahaan. Yang pertama, untuk uang tunai terdiri atas uang kertas dan uang logam. Untuk uang kertas terdiri atas 12 lembar uang senilai 50.000, maka totalnya adalah 600.000. Kemudian ada 18 lembar uang dengan nominal 20.000, maka totalnya adalah 360.000. Selanjutnya ada 23 lembar uang kertas dengan nominal 10.000, maka hasilnya adalah 230.000. Dan ada 65 lembar uang dengan nominal 5.000, totalnya 325.000. Kemudian kita jumlahkan semuanya, maka jumlah uang kertas yang dimiliki perusahaan adalah 1.515.000. Selanjutnya kita akan menghitung uang logam yang dimiliki perusahaan. Nah, di sini terdiri atas 13 keping uang dengan nominal 1.000, totalnya 13.000, dan 4 keping uang dengan nominal 500, totalnya adalah 2.000. Maka jumlah uang logam yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 15.000. Di sini kita bisa tinggal jumlahkan saja, sehingga kita tahu jumlah uang tunai yang dimiliki perusahaan adalah 1.530.000. Selanjutnya, untuk poin nomor 2, untuk surat-surat berharga adalah sebesar 120.000. Nah, 120.000 ini didapat atas perhitungan materai yang dimiliki sebanyak 20 lembar yang harganya adalah 6.000 per lembar. Jadi tinggal kita kalikan 20 lembar dikali 6.000 hasilnya 120.000. Selanjutnya, untuk yang ketiga, lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan. Nah, di sini ada petty cash voucher yang harus kita hitung. Nah, jumlahnya semuanya adalah 150.000. Ya, dari situ. Kemudian dari sana kita akan memperoleh jumlah uang kas berdasarkan pemeriksaan per 5 Januari 2019 adalah sebesar 1.800.000. Nah, berikutnya kita akan menghitung 1.800.000 dari penjumlahan uang tunai ditambah surat-surat berharga dan lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung selisih uang kas. Nah, di sini ada kurang catat akibat dari pengurangan uang kas menurut auditor dengan menurut buku catatan. Nah, di sini menurut auditor adalah 1.800.000, sedangkan menurut buku kas adalah 1.730.000. Jadi ada kurang catat sebesar 70.000. Nah, kesimpulannya di sini ada bahwa klien belum mencatat saldo kas kecil secara akurat, sehingga diperlukan jurnal koreksi. Nah, untuk jurnal koreksinya akan dijelaskan oleh Eko. Baik, mohon izin Pak Tri dan teman-teman semua, terkait jurnal koreksinya, yang mana tadi kita tahu bahwa kas besarnya itu sudah dicatat secara benar dan secara akurat, yaitu kas besarnya tidak ada koreksi sama sekali, sehingga dalam perhitungan kas besar ini tidak ada koreksi untuk kas besarnya. Nah, terus terkait yang kedua terkait petty cash, yang mana tadi adalah ada selisih, yaitu sekitar 70.000. Ini di tanggal, kenapa kita harus sesuaikan dia di tanggal 5 Januari? Kan dia udah ada saldo di kas 3 Desember 2018. Kenapa? Karena cash opname yang kita lakukan itu terjadi pada tanggal 5 Januari 2019. Nah, biar make sense antara pembukuan, dan masuk akal ya, antara pembukuan dengan cash opname yang terjadi. Jadi kita harus sesuaikan pembukuan kita itu dengan per tanggal 5 Januari 2019. Nah, yang mana di tanggal 1 sampai tanggal 5 atau di dekat-dekat daerah cut-off itu, yaitu di akhir Desember, ternyata ada beberapa transaksi yang belum direimburse sama si perusahaan. Itu terkait uang muka perjalanan tadi, bensin, parkir tol yang udah dijelasin sama si Tasya. Nah, lalu ada koreksi di sini, yang mana 70.000 selisih nanti ada menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih saldo kas antara akan jadi tanggung jawabnya kasir. Nah, sehingga di sini kita lihat, di sini bahwa saldo menurut pembukuan itu 1.730, padahal seharusnya
Nah, itu adalah 800. Berarti perusahaan ini kurang nyatet berapa? Kurang nyatet 70.000. Nah, kekurangan 70.000 ini harus ditanggung sama si kasir. Sehingga koreksinya itu adalah seperti berikut. Yaitu kas kecil pada utang pegawai sebesar 70.000. Kenapa? Karena utang pegawai, selisih antara saldo pembukuan dengan cash of name adalah tanggung jawab kasir. Lalu yang kedua, tadi kita melihat adanya kayak beban-beban operasional terkait yang belum di-reimburse. Kayak apa aja? Tadi yang udah dijelasin Tasya, seperti uang buka perjalanan, bensin, parkir tol, bensin lagi, dan ongkos angkut yang totalnya, dan juga metre yang totalnya adalah 270.000. Nah, untuk mereimburse ini, untuk mengisi kembali petty cash-nya, sehingga diperlukan ada tambahan dari petty cash. Nah, sehingga koreksinya di sini adalah beban operasional pada utang yang masih harus dibayar, terus utang yang masih harus dibayar pada cash kecil sebesar 270.000 karena bond belum di-reimburse. Karena accrual sekalipun belum di-reimburse, dia tetap harus dicatat secara dicatat bebannya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan terkait rekonsiliasi bank oleh saudara Izam. Saudara Izam, dipersilakan. Baik Pak, sepertinya untuk saudara Izam terkendala sinyal. Ya. Apakah bisa saya cover Pak? Monggo. Ya baik. Lanjut Saya cover terkait rekonsiliasi bank dari menurut rekening koran dan menurut saldo pembukuan yang ada di perusahaan. Nah, di sini kita melihat ada beberapa transaksi rekening koran dan saldo yang ada di perusahaan. Nah, di sini kita cek mana aja, apa aja yang belum dicatat sama si perusahaan. Di sini kita lihat pertama, ada perbedaan, yaitu di bagian tarikan clearing, yang mana di dalam saldonya si perusahaan itu mencatat sebesar 100.110.000. Sedangkan menurut bank, tarikan clearingnya itu catat sebesar 100.100.000. Nah, di sini saya udah buat catatan. Nah, menurut catatan itu adalah 100.110.000, tapi menurut rekening koran adalah 101.100.000. Uang keluar di bank lebih catat 990.000, sehingga ada uang keluar di bank kurangin 990.000. Nah, di sini kenapa kok yang di koreksi adalah bagian pembukuan kok bukan yang bank? Karena ketika ada perbedaan seperti itu, yang lebih trusted, yang lebih terpercaya itu menurut kelompok kami adalah yang bank, sehingga saldo itu harus mengurangi saldonya, kita harus mengikuti saldo yang ada di bank. Nah, karena di sini kita 100. Oh ya, mohon maaf. Jadi karena itu adalah uang keluar, maka uang keluarnya itu, karena itu adalah kita ngebahas terkait uang keluar, maka dia harusnya, karena kita mengikuti rekening koran, maka kita harus mengurangi saldo yang ada di pembukuan kita. Maka ada sebesar 990.000. Lalu yang kedua, kita cek lagi apakah ada yang beda. Ternyata di sini 92.500 53 238. Nah, 92.500 ini terkait setoran clearing itu ternyata udah benar. Dapat dari mana? Itu dapat dari PT Rimba dan PT Nuansa, yaitu sebesar 92.500.000. Lalu yang ketiga terkait pembayaran utang PT Caraka itu juga udah sama, yaitu 53.238.500. Lalu yang keempat udah sama juga terkait pembayaran utang PT Delta 35.255.200. Lalu ada setoran clearing PT Queenie 12.350.000, itu udah sama juga dengan yang ada di rekening koran. Lalu terkait setoran clearing PT Tempo itu juga sama dengan yang ada di rekening koran, yaitu 178.750.500. Lalu ada setoran tunai sebesar 18.500.000 dan dia udah benar terkait setoran tunai ada di rekening koran. Lalu ada pembayaran utang PT Hero sebesar 22.774.190.000. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu pembayaran utang PT Hero sebesar segini, tapi di dalam rekening koran adalah 22.774.490. Nah, namun karena ini sangat tidak material sama sekali, yaitu hanya Rp300 saja, maka kami menyimpulkan bahwa itu tidak material, maka tidak perlu dimasukkan dalam rekonsiliasi bank. Karena ketika kami mencoba untuk
memasukkannya itu malah tidak balance gitu. Jadi karena dia tidak terlalu material, maka tidak perlu kita masukkan dalam perhitungan rekonsiliasi bank. Kalaupun itu perlu dimasukin, berarti yang salah siapa? Berarti kita asumsikan yang benar adalah yang bank. Nah, sehingga yang salah adalah perusahaan. Lalu di sini ada perbedaan lagi. Kita lanjutkan ke pembayaran utang PT Indah sebesar 68.950.000 ini juga sama. Nah, di sini di tanggal 14 Desember KU masuk PT Lestari sebesar 10.600.000. Ini belum dicatat sama si perusahaan. Nah, ini terkait KU masuk PT Lestari sehingga 10.600.000-nya juga harus ditambah di pembukuannya saldo klien. Maka di sini ada tambahan sebesar 10.600.000 dari mana? Dari KU masuk PT Lestari yang belum dicatat sama pembukuannya PT klien. Nah, lalu di sini terkait 68.9 udah balance, terus terkait tarikan clearing yaitu terkait pembayaran utang PT Indah itu udah sama, yaitu 68.950.500. Lalu terkait pembayaran utang PT Gaya pada yang jatuh tempo pada 20 Desember 2018 itu juga udah balance sebesar 33.750.500. Lalu ada pembayaran utang PT Fitra jatuh tempo 20 Desember itu juga udah balance sebesar 84.565.000. Lalu ada setoran clearing PT Sejahtera sebesar 8.375. Ini juga udah balance, yaitu terkait setoran clearing yang terjadi pada tanggal 21 Desember. Lalu ada setoran clearing atas tagihan PT Usaha Lancar dan PT Pelita sebesar 21.150 dan 32.200. Kalau dijumlah berarti sekitar 53.350. Berarti dia udah balance juga di rekening koran juga. Totalnya adalah 53.350. Lalu selanjutnya terkait setoran clearing itu juga terdiri atas PT Wahana, PT Zera dan PT Zebra sebesar 55 ditambah 33 dan tambah 17 itu totalnya adalah 105 dan di sini juga udah balance. Terus selanjutnya terkait terkait tarikan clearing pada tanggal 28 Desember yaitu sebesar 496.5750. Oh, ternyata udah balance juga, yaitu di sini terjadi terkait pembayaran utang PT Elang yang jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018. Lalu pembayaran utang PT Andalas jatuh tempo 85, ini sebesar 85 juta juga udah balance. Terus selanjutnya terkait pembayaran utang PT Caraka. Nah, di sini terkait pembayaran utang PT Caraka jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta, itu ternyata belum ada di rekening koran. Nah, karena dia nggak ada di rekening koran, maka kita perlu merekonsiliasi karena itu bisa menimbulkan adanya perbedaan antara bank dan perusahaan. Nah, di sini karena itu adalah outstanding check, maka kita harus mengurangi yang ada di rekening koran. Nah, outstanding check sendiri, kenapa kok bisa terjadi? Kita ke materi sedikit, yaitu terkait outstanding check, deposit in transit, dan NSF check. Jadi kalau kita ngebahas terkait rekonsiliasi bank, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui, yaitu terkait deposit in transit, yaitu maknanya apa? Yaitu uang tunai yang sudah diterima oleh perusahaan klien, tetapi informasinya masih belum diterima oleh bank. Jadi kita itu udah nyatet, tapi bank itu nggak tahu gitu. Nah, sehingga belum tercatat di yang ada di bank. Intinya seperti itu. Kalau yang kedua terkait outstanding check, nah kalau outstanding check itu adalah cek yang beredar, adalah cek yang sudah dituliskan oleh perusahaan, tetapi masih belum dicairkan. Nah, kalau ini nggak segera dilaporkan ke bank, ya bank nggak tahu. Maka kita harus laporan dulu ke bank, biar bank itu tahu kalau itu udah jadi cek yang keluar. Lalu yang ketiga ada namanya NSF check atau non-sufficient fund check, yaitu cek kosong. Apa itu? Adalah komponen rekonsiliasi bank yang disebut juga cek kosong. Nah, ini adalah beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam mengerjakan rekonsiliasi bank. Nah, lalu di sini setelah ada outstanding check 11 juta, maka itu harus mengurangi saldo rekeningnya bank. Lalu selanjutnya di sini ada perbedaan lagi di bagian dapat 5 udah, 11 juta udah, terus ini 15 juta juga terkait setoran clearing udah dicatat secara akurat oleh si bank. Terus terkait, nah ini dia, terkait tolakan clearing jasa giro sebesar ini ditolak sama si rekening bank. Nah, karena ditolak maka itu termasuk dalam NSF check atau yang tadi udah saya jelaskan terkait cek kosong. Nah, maka itu juga harus dikurangi dari saldo pembukuan perusahaan sebesar 2.200.000. Nah, lalu selanjutnya terkait jasa giro di administrasi ini juga belum dicatat oleh si perusahaan, sehingga jasa giro 156.500 di administrasi 25.000 ini juga harus dicatat oleh si perusahaan. Maka di sini ada jasa giro ditambah di saldo perusahaan dan beban administrasi 25.000 juga harus dikurangi dari saldo perusahaan. Lalu selanjutnya kita cek lagi terkait tarikan clearing 185
18.567 itu juga udah dicatat sama perusahaan. Nah, tapi di sini ada setoran tunai dari kas besar sebesar 20 juta belum dicatat sama si bank. Nah, maka di sini kita harus nambahin si bank terkait kesalahan terkait setoran tunai dari kas besar yang belum dicatat sama si bank. Maka di bank ada deposit in transit karena masih, katakanlah ini terjadi kenapa? Karena bisa aja saldo yang terjadi itu masih dalam proses gitu. Jadi belum benar-benar masuk di bank. Nah, itu bisa terjadi memunculkan namanya deposit in transit. Jadi masih dalam deposit yang ditambahkan si perusahaan itu masih dalam proses yang akan masuk dalam saldonya bank. Maka di sini kita harus tambahkan di bank sekitar 20 juta. Lalu terakhir terkait ini udah balance, dan yang terakhir juga udah balance terkait pembayaran hutang PT Berkat dan pembayaran hutang PT Caraka. Nah, sehingga setelah kita udah menemukan beberapa kesalahan yang ada di bank dan perusahaan, kita mendapatkan saldo yang udah balance, yaitu saldo rekonsiliasi sebesar 13.391.410.000. Nah, yang mana kalau kita bahas jurnal koreksi, kita nggak mau tahu kesalahan yang ada di bank. Kita fokus pada klien saja, sehingga kalau kita melakukan rekonsiliasi, suatu koreksi yang kita lakukan adalah koreksi yang ada di menurut pembukuan klien. Nah, di sini ada beberapa koreksi, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hanya ini saja yang kita koreksi. Terkait bank, terkait deposit in transit, outstanding check, ini kita nggak perlu mau tahu, karena kita nggak ada urusan sama bank. Kita hanya fokus dalam pembukuan klien saja, sehingga yang kita koreksi ada 5 ini. Saldo koreksinya gimana? Koreksi yang kita lakukan adalah kita kembali ke sheet koreksi. Nah, di sini ada beberapa, ada 5 koreksi, yaitu terkait KU masuk PT Lestari 10.600.000 tadi, terus ada pendapatan bunga 156.500 tadi, terus terkait utang usaha 990.000, ada beban administrasi dan piutang usaha 2.200.000. Berikut adalah koreksi yang dilakukan oleh PT Sugus. Nah, terkait Bank Lopo, apakah Izam sudah kembali? Sudah. Oke, baik. Untuk Izam melanjutkan terkait rekonsiliasi dari Bank Lopo. Oke, terima kasih. Sekarang terjadi untuk Bank Lopo yang terjadi. Menurut kelompok kami, Izam bisa agak kencang lagi, Izam? Baik, Pak. Berdasarkan pengetahuan kelompok kami, di sini terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama itu terdapat kesalahan pada rekening keran, yaitu deposit in transit 1 juta, itu bisa dicek di rekening keran pada tanggal 28 Desember. Selanjutnya, kesalahan yaitu bank pacatat sebesar 37.500.000 pada tanggal 26 Desember. Nah, itu bisa dicek pada rekening koran. Selanjutnya, kesalahan pada rekening koran yaitu terdapat outstanding check pada tanggal 11 Desember itu sebesar 2 juta, dan outstanding check pada 21 Desember sebesar 5.500.000 itu bisa dicek pada rekening koran. Selanjutnya yang kami temukan yaitu kesalahan pada pembukuan. Yang pertama, terdapat setoran keliling yang belum dicatat klien pada tanggal 24 Desember, itu sebesar 3.050.000, dan jasa giro sebesar 75.026 pada tanggal 20 Desember. Selanjutnya, terdapat kesalahan pembukuan yaitu biaya cek yang belum dikurangi sebesar 15.000 terdapat pada tanggal 24 Desember, dan biaya administrasi sebesar 5.000 yang belum dicatat, dan cek kosong sebesar 3.050.000 pada tanggal 20 Desember. Sehingga menurut kami saldo yang seharusnya pastikan di kepada dan pembukuan itu sebesar 30.092.640. Terima kasih. Selanjutnya ekor yang lanjutnya. Nah, ini tadi adalah beberapa perbedaan antara rekening koran dan pembukuan yang sudah dijelaskan oleh Izam. Nah, di sini kan berarti saldonya udah balance per 37.092. Yang tadi saya jelaskan bahwa kita hanya fokus pada saldo pembukuan klien saja. Sehingga koreksi yang dilakukan hanya terkait kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Maka jurnal koreksinya adalah seperti berikut, yaitu adanya Bank Lopo pada piutang usaha dan pendapatan bunga sebesar 3.750.000 dan 75.226. Ini yang tadi terkait kesalahan yang ada penambahan karena ada kesalahan setoran clearing yang belum dicatat dan jasa giro. Lalu terkait yang pengurangannya yaitu terkait beban lain, beban administrasi dan piutang usaha itu juga harus dikoreksi sehingga mengurangi saldo yang ada di Bank Lopo sebesar 3.373.000. Nah, sehingga disinilah terkait
yang membuat adanya perbedaan antara saldo pembukuan klien dengan yang ada di rekening koran. Maka total balance-nya adalah 37.092.640.000. Itu adalah saldo yang sebenarnya yang udah dicek oleh si auditor. Oke, terima kasih Izan terkait rekonsiliasi Bank Lopo. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait deposito yang ada di perusahaan klien. Nah, catatan deposito yaitu di catatan klien adalah sebesar 1.450.000.000. Nah, kontraknya kita itu dalam kurs Indonesia itu adalah 1 miliar rupiah. Nah, sehingga kalau itu nggak perlu dikonversikan. Nah, biasanya dalam deposito berjangka ini kita ke materi sedikit. Nah, dalam deposito, apa sih yang buat perbedaan? Kenapa kok ada bisa terjadi selisih kadangkala? Nah, yang jadi selisih itu kadang adalah disebabkan oleh adanya valuta asing, yaitu kurs. Kurs yang biasanya kita gunakan, kalau ada beberapa kurs, teman-teman, yang kita pakai adalah kurs tengah dari BI. Jadi kalau misalnya ada kurs, katakanlah kurs Kemenq, terus ada kurs apapun itu, terus ada kurs yang lain-lain, yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai adalah kurs tengah BI. Nah, itulah yang menyebabkan adanya perbedaan antara saldo biasanya, yang itu yang jadi perbedaan antara saldo klien dengan saldo yang semestinya. Nah, di sini tuh yang diambil adalah kurs tengah BI. Nah, karena jadi concern perbedaan deposito klien adalah adanya perbedaan kenaikan atau penurunan terkait perubahan mata uang asing. Jadi ya fokus kita kalau mau mengecek, mengaudit terkait deposito, kita harus cek dulu valuta asingnya. Apakah ada perubahan? Kalau perubahan, apakah itu udah dicatat secara benar oleh si klien? Nah, seperti itu. Nah, perusahaan biasanya tidak hanya memiliki harta dalam bentuk rupiah saja. Ada kalanya suatu perusahaan memiliki harta dalam bentuk valuta asing. Itulah yang menyebabkan perbedaan di dalam deposito. Namun, di dalam PT Sugus ini kita lihat, nah ternyata si PT Sugus udah mencatat mengkonversi dalam kurs tengah BI dalam dolar yaitu 30.000 itu udah dicatat secara benar sebesar 450 juta, sehingga catatan klien yaitu 1.450 juta itu dengan yang udah di kurs sebenarnya yaitu 30.000 itu udah secara akurat, sehingga tidak ada koreksi terkait deposito yang dilakukan oleh PT Sugus. Nah, lalu selanjutnya terkait saham. Nah, dalam saham ini concern kita yang menjadi perbedaan itu biasanya adalah terkait, yaitu kenapa kok kosmet jadi perubahan, karena perbedaan karena kita ke materi sedikit terkait investasi. Nah, audit atas investasi di sini kita lihat bahwa fair value adjustment itu hanya berlaku di cost method, dan itu pun tergantung apakah dia trading atau other comprehensive income. Nah, kalau trading itu berarti nanti jurnalnya masuk ke UHGL income, yaitu di income statement. Kalau dia OCI, dia berarti masuknya ke dalam other comprehensive income. Nah, di sini kalau kita lihat di PT Sugus, itu tuh dia itu adalah saham-saham yang dimilikinya itu tidak signifikan, kurang dari 20%. Nah, kalau kita bahasnya itu kurang dari 20%, maka yang kita pakai itu apa? Yang kita pakai adalah cost method, yaitu kenapa cost method? Karena perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan, sehingga karena perusahaan itu hanya fokus ke trading saja. Nah, karena dia hanya fokus ke trading saja, berarti yang kita lakukan adalah terkait, kita akan fokus nanti ketemu dengan namanya fair value adjustment, yaitu pakai cost method. Nah, kalau kita pakai cost method, fair value adjustment itu hanya berlaku di cost method, dan itu pun tergantung yang tadi udah saya jelaskan ya. Nah, sehingga kalau di sini kan kita melihat di sini ada beberapa harga pasar yang ada di pasaran, yaitu harga pasar yang sekarang, maksudnya itu harga pasar itu adalah harga saham saat ini. Jadi kalau teman-teman mau ngecek berapa harga saham saat ini, itu adalah namanya harga pasar. Nah, yang mana di situ waktu itu adalah PT Sugus itu punya 10.000 lembar PT Garam, yaitu lembar saham PT Garam 10.000, yang harga pasarnya adalah 10.200, maka totalnya adalah 102 juta. Dan PT Gudang sebesar 20.000 lembar, yang mana harga pasarnya adalah 8.375. Maka totalnya kalau kita hitung menurut auditor itu adalah 269.500.000 rupiah. Nah, sedangkan catatan klien yang ada di pembukuan klien itu sebesar 265 juta. Nah, maka dengan adanya fair value adjustment ini, perubahan harga pasar ini, kita harus sesuaikan, ternyata ada selisih sebesar 4.500.000. Maka koreksinya seperti apa? Koreksi yang dilakukan oleh si PT Sugus adalah seperti berikut, yaitu penyesuaian harga pasar terkait fair value adjustment tadi, dan karena ini adalah terkait trading, yaitu PT Garam dan PT Gudang, berarti nanti fokusnya ke UHGL income. Nah, maka di jurnal kreditnya adalah untung atau rugi yang belum terrealisasi sebesar 4.500.000 rupiah. Seperti itu. Untuk selanjutnya terkait hasilnya, buku kas terkait kertas kerjanya akan dijelaskan oleh Tasya. Untuk Tasya dipersilakan. Baik, terima kasih Eko. Jadi untuk kertas kerjanya di sini kita ketahui bahwa kita tinggal memasukkan
nominal-nominal jurnal yang telah dijelaskan oleh Eko. Nah, di sini yang pertama ada kas besar per klien di tanggal 12 Desember 2018 adalah sejumlah 3 juta. Nah, di sini tidak ada koreksi, sehingga per auditnya per 12 Desember 2018 juga sama sejumlah 3 juta. Untuk yang kedua adalah kas kecil. Menurut klien, itu ada sejumlah 2 juta. Nah, tetapi setelah dilakukan perhitungan fisik dan telah dibuat jurnal koreksi yang telah dijelaskan oleh Eko, di sini ada koreksi di kredit sebesar 200.000. 200.000 dari pengulangan kas kecil di debit sebesar 70.000 dikurangi dengan di kredit sebesar 270.000, maka hasilnya adalah 200.000. Nah, maka per auditnya per 12 Desember 2018 adalah sebesar 1.800.000. Selanjutnya untuk Bank CAB, menurut klien per 12 Desember 2018 adalah sejumlah 5.849.910. Nah, di sini ada koreksi di debit sebesar 10.756.500 yang telah dijabarkan di jurnal koleksi sebelumnya, dan ada kredit sebesar 3.215.000 yang telah kita jurnal dan telah dijelaskan oleh Eko, maka di sini per auditnya menjadi 13.391.410.000. Kemudian untuk Bank Lopo, menurut per klien per 12 Desember 2018 di sini adalah 36.640.414. Nah, kemudian di sini ada koreksi di debit sejumlah 3.825.226 yang telah dijabarkan di jurnal koreksi. Kemudian ada jurnal koreksi di kredit sebesar 3.373.000, maka kita peroleh per audit per 12.31 Desember 2018 adalah sejumlah 37.092.640. Nah, di sini maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat salah saji pada saldo kas PT Sukus. Kami mengusulkan koreksi terlampir. Nah, koreksinya telah dijelaskan oleh Eko di sheet jurnal koreksi sebelumnya. Baik, selanjutnya untuk kertas kerja setara kas akan dijelaskan oleh Izam. Baik, terima kasih banyak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja. Yang pertama itu terdapat di jangka menurut klien tertanggal 31 Desember 2015 itu sebesar 1.440 juta. Nah, tidak terdapat kesalahan sehingga beraudit tertanggal 31 Desember 2015 sama seperti klien. Selanjutnya untuk investasi pada saham klien tertanggal 31 Desember 2015 sebesar 265 juta. Nah, menurut Eko tadi terdapat kesalahan, terdapat adjustment sebesar 4.500.000 sehingga beraudit pertanggal 31 Desember 2015 naik menjadi 229.500.000. Nah, kesimpulan dari perusahaan tersebut terdapat tersaji pada saldo setara kas tersebut. Kami mengusulkan hasil terampil yaitu terdapat pada sheet koreksi yang sudah dibahas oleh Eko tadi. Selanjutnya saya lanjut kepada Eko. Terima kasih. Baik, berikut adalah hasil kerjasama dari kelompok tim 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung bertanya pada kelompok kami. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, silakan Ki. Terima kasih untuk kelompok 2 ya, sudah memaparkan ini sangat komprehensif. Sekalian tender tadi bahkan beberapa bab di caption untuk landasan teorinya. Tadi Rizky kayaknya resen. Izin teman-teman, makasih atas kesempatannya dan makasih atas penjelasannya yang sangat baik dari kelompok 2. Saya Rizky Manggakaloko dari kelompok 3 yang terdiri dari Dwi, Novinda, dan saya sendiri. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu di bagian kas besar tadi ya. Itu kenapa ya surat-surat berharga itu tidak disertakan dalam perhitungan kas besar, dan kalau misalnya itu tidak disertakan kan itu kalau misalnya nanti disertakan itu kan akan mengakibatkan jumlah selisih yang cukup besar. Terus yang satu lagi itu yang saya ingin tanyakan itu di bagian rekonsiliasi bank tadi. Itu kenapa tadi yang 300 PRH yang ditemukan itu tidak disertakan? Karena tadi katanya tidak material. Nah, bukannya kalau misalnya rekonsiliasi bank itu segala sesuatu yang segala sesuatu yang ditemukan perbedaannya itu harus disertakan ya. Terus juga kami
ada memperhatikan bahwa ada selisih di saldo awal yang ada di kalau nggak salah di Bank CAB tadi kalau nggak salah. Itu kalau misalnya terdapat perbedaan di saldo awalnya, apa yang harus dilakuin? Itu aja, makasih. Boleh langsung ditanggapi teman-teman atau mau? Baik. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Tasya Wafa. Untuk Tasya dipersilakan. Baik, Eko, boleh. Nah, di sini kan kenapa saldo kas besar yang berupa giro itu tidak dimasukkan kepada uang kas perusahaan. Nah, di sini udah dijelaskan tadi di kelompok kami bahwa giro tersebut itu belum diserahkan ke bank, jadi kayak belum dicairkan gitu loh. Sedangkan untuk kas yang boleh dihitung itu harus benar-benar dalam bentuk kas. Jadi kalau masih dalam bentuk giro, dia belum bisa dihitung sebagai kas yang dimiliki oleh perusahaan, karena bentuk fisiknya juga belum berupa kas tunai. Bukannya itu termasuk dari setara kas gitu ya? Jadi kalau dari asumsi kelompok kami bahwa kalau kas besar itu harus dalam bentuk kas yang bisa kalau kas giro itu kan baru bisa dicairkan ketika dia sudah diberikan ke bank. Jadi kalau memang belum dicairkan dan masih dalam bentuk giro, kita belum bisa mengasumsikannya sebagai kas tunai yang bisa dimasukkan ke perhitungan. Tasya, Eko atau teman-teman yang kelompok berapa tadi? Penyaji? Kami dari kelompok 2, Pak. 2 ya, bukan 10 ya. Kalau untuk yang rekon, ini sudah pernah ketemu landasan teori atau statement belum ya untuk yang setara kas? Karena pertanyaan saya sama dengan diskusi. Untuk yang masalah gironya ya, kebetulan kalau pas saya dipraktek di auditnya, biasanya setara kas yang sifatnya dokumennya ada dan masuknya di aset lancar itu kita masukkan kalau untuk yang kas besar. Tapi siapa tahu memang teman-teman penyaji menemukan satu landasan teori atau apapun gitu. Pernah ada atau ini baru berupa semacam asumsi gitu atau analisis. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, mohon izin Pak untuk menjawabnya. Terkait ini sendiri, menurut dari kelompok kami sudah mencari dari beberapa referensi dari kemarin Pak, dan ini memang jadi dan ini udah saya perkirakan bahwa ini akan dipertanyakan di kelas itu karena mungkin beberapa kelompok akan memasukkan ini menjadi kesalahan, dan kami sendiri itu mengasumsikan, kami berasumsi dan kita selama menganalisis beberapa referensi yang ada, kami menganalisis bahwa kas besar itu bentuk wujudnya itu emang harus bentuknya itu adalah bentuk kas yang ada bentuk fisiknya berupa kas tunai, dan itu memang iya, dan itu emang ada di bank, dan karena kan bentuknya besar dan karena itu belum di-store ke bank dan itu nggak ada saldonya di bank, maka kami simpulkan bahwa berarti ini belum bisa jadi punyanya kas besar perusahaan nih, karena di saldo yang ada di bank itu memang nggak segini loh, karena yang ada di bank itu hanya segini. Nah, dan karena ini nggak ada terkait rekonsiliasi terkait Bank CAP, Bank NIB dan Bank 2P terkait adanya beberapa perbedaan dari PT Merdeka, PT Wahda dan PT Zaira, sehingga kami menyimpulkan bahwa ini memang belum menjadi kas besar dari perusahaan. Seperti itu, Pak. Ya, ambil jalan tengah dulu ya. Nanti kita sama-sama cari dulu. Sampai kemarin sih saya memang ini masih masukkan ya dengan penjelasan yang sama dengan Rizky tadi. Jadi, tapi pas dengar penjelasan kelompok menyaji, nanti ada isu lain sih selain ini, yang sama yang masalah selisih saldo yang 300 ini juga setelah ini kita diskusikan. Kita kalau teman-teman kelompok yang sudah memasukkan, nggak apa-apa, nggak usah dikoreksi. Nah, teman-teman yang belum masukkan nanti sama-sama coba kita cari ya, ketemu nggak gitu landasan teori. Karena selama ini yang landasan teorinya memang masuknya kan setara kas, tapi bahwa setara kas ini dimasukkan dalam rekonsiliasi kas bank itu yang mungkin tadi kita sama-sama belum ketemu ya. Saya juga belum pernah ketemu statement secara mutlak gitu ya. Kan rekonsiliasi kas bank selama ini memang kita nggak pernah melibatkan giro ya. Selama saya dulu pernah belajar pun nggak pernah ada gironya juga. Itu ya Ki. Sementara dibiarkan saja yang jawabannya kelompok Rizky. Tetap saja on the right track. Yang nanti kita sama-sama cari adalah apakah yang dimaksud rekonsiliasi kas besar itu, kalau PT Kas kan aman ya. PT Kas kan pasti yang bentuk uangnya adalah
apa tuh kita sebutnya uang katal ya. Kalau ini kan ada yang sifatnya uang giral kan ya. Kalau kita kembali ke teori uang dulu. Jadi yang next yang masalah saldo 300. Untuk saldo 300 akan Masuk dijelaskan oleh rekonsiliasinya Izam. coba yang Ya, izin jawab pertanyaan Rizky tadi. Yang Iya. pertama pada awal dari ini dipastikan kelompok kami itu karena tidak material sehingga tidak dipastikan. Tidak material. Udah ya? Oh, sudah Pak. Oke. Ya, itu saldo awalnya udah dicek belum? Nanti akan ada selisih 300 di saldo pembukuan. Ada soalnya yang di saldo sama yang errornya itu jadinya 990 300 ya kalau masuk. Jadi di errornya ada di 990 300, yang di atas itu 5849 betul. Nah, di penambahan saldo pembukuan itu coba kalau ditambahkan satu line ya di bawah jasa giro situ. Koreksi saldo awal gitu. Rp300 yang errornya menjadi 990 300. Balance nggak coba? Plus 300 yang kurang ya berarti. Sama? Sama ya? Ya, kalau memang pakai mazhab yang memang beberapa, jadi gini, pendapat dasar bahwa kas itu adalah zero tolerance kalau dalam audit adalah saldo kas atau kesalahan salah saja yang melibatkan kas berapapun itu dianggap material. Konsep dasarnya begitu. Tapi sekarang ada pergeseran yang disampaikan Rizky tadi tidak salah juga. Tapi sekarang ada pergeseran, mulai ada disebut minimum, istilahnya sebentar saya lupa ya. Minimum kas yang ditoleransi. Kasnya kayak kita belajar teori tolerable misstatement, masih ingat ya? Tolerable misstatement kan kita ngomongin materialitas dulu nih, besaran 5% gitu ya. Tikir kita dapat dari saldo laporan keuangan, katakan dari laba sebelum pajak 1M, kita kasih materialitasnya misalnya 1%, berarti kan 10 juta ya. 10 juta kan kita bagi tuh ke akun-akun menjadi tolerable misstatement. Pok. Nah, teori dasarnya kas kan nggak dikasih salah saji. Artinya tidak ada toleransi salah saji gitu. Kalau persediaan misalnya dapat sekian persen, salah sajinya 5 juta, berarti kalau di bawah 5 juta diampuni ya, artinya dianggap tidak material, di atas 5 juta baru material. Nah, kas itu secara teori nggak dikasih alokasi tolerable misstatement, berapapun nggak ada. Tapi sekarang mulai berkembang namanya judgment auditor untuk salah saji. Berapa? Beda-beda, tergantung ukuran size perusahaannya. Nah, kenapa diberikan tetap ukuran seperti itu? Ia menanggapi adanya beberapa kasus, kalau misalnya kita retail yang pembayarannya masih menggunakan cash. Teman-teman pernah nggak ke Indomaret, Alfamart? Bukan karena endorse, tapi karena biar gampang ngasihnya aja gitu. Kan tidak selalu kita pakai QRIS atau nggak selalu kita scan. Kan kita ngasih cash, terus kurang tuh selisih kasnya. Pak, ini nggak ada receh, kurang 200 gitu. Atau Pak, ini masih ada lebihan 200, kami nggak ada kembalian. Nah, kalau yang sekarang kan ada berapa yang menjalin dengan kerjasama, katakan dengan funding ya untuk sumbangan gitu, selisihnya langsung dimasukkan. Tapi kan ada juga yang enggak, sehingga tetap nanti akan ada kumulatif selisih dari transaksi kecil-kecil itu, yang itu sebenarnya bukan salah saji gitu. Maka mulai ada judgment auditor untuk sisi materialitas. Jadi gitu Ki, dan juga kelompok penyaji. Jadi dua persepsi ini tidak salah. Makanya kalau untuk menjembatani biar klop di rekonsiliasinya masukin aja. Nanti tinggal menjurnal di yang koreksi saldo awal itu ya. Koreksi saldo awal itu apa? Mau dimasukkan di pendapatan lainnya atau di apa kira-kira yang ini seharusnya tidak terjadi loh ya, koreksi saldo awal ini. Agak aneh ini kan, ini saldo awalnya saldo awal Desember kan? Iya kan? Bulanan kan ini. Rekornya mestinya di November itu closing sudah klop gitu. Nah, ini
nggak tahu kalau asumsi awal saya ini sebenarnya salah cetak di saldo awalnya. Asumsi saya ya di saldo awalnya itu salah cetak. Harusnya kemungkinan nggak ada. Itu Ki, Izin Pak. Terus tambahan kalau lain misalnya teman-teman. nanti ujian gitu Pak, terus Ya, kami ngikutin ini dimasukin semua apa gimana Pak? kalau yang rekon masukin aja. Oke. Yang Terus untuk yang rekonsiliasi teman-teman yang mana? Yang giro. ini Pak, yang 3 ini kan ada koreksi awal ini kan yang harusnya nggak ada kan Pak? Itu gimana Pak? Kami biarin misalnya nggak balance rekonsiliasi banknya atau gimana Pak? Kalau yang ini kan posisinya emang ada kan, ada kesalahan di saldo awal. Masukin aja, Oke Pak. koreksi aja. Nah, jadi tetap jadi balance gitu. Oke Pak. Cuman maksudnya dalam situasi nyata atau situasi real harusnya tidak terjadi kesalahan di saldo awal gitu maksud saya. Tapi kalau dalam case ini kan bisa aja pembuat soal sengaja membuat salah di saldo awal kan sangat mungkin ya. Jangankan saldo awal Mas dan Mbak sekalian, saldo LK audited itu loh bisa terjadi kesalahan di saldo awal di tahun berikutnya gitu. Karena banyak case kalau di pemerintahan kita misalnya waktu tarikan data dari Saiba ke SIMAP misalnya atau dari aplikasi persediaan kemudian ada error, itu saldo awalnya bisa rusak semua gitu. Maksudnya case-nya tuh real terjadi gitu, ada gitu. Tapi kalau secara ngomongin kita logikanya atau idealnya harusnya kalau rekonsiliasi kas bank tidak ada dong kesalahan di saldo awal. Dia kan di November akhir sudah direkon gitu. Itu maksud saya. Tapi kalau standing posisinya teman-teman ketemu case seperti ini koreksi aja, tetap dimasukkan di rekon. Baik, makasih Pak. Sama. Tinggal nanti yang saya juga masih pending yang masalah giro tadi gitu. Karena kalau sampai kemarin yang saya kerjakan sama teman di kelas sebelah, gironya kita masukkan sebagai rekon. Sebagai kas 6. Teman-teman tolong catat ya untuk bab ini rekonsiliasi kas bank dan kas opnam itu hampir selalu keluar di ujian. Tolong dicatat, diingat-ingat banget. Kalau yang rekonsiliasi ya mirip-mirip inilah, soalnya teman-teman udah menghadapi ini berkali-kali, bertahun-tahun ya. Mungkin sahabat kuliah di STAN udah nemuin soal ini terus. Kalau rekonsiliasi ya tinggal dalam yang tadi dijelaskan Eko sebagian tadi kan yang menjadi variasi soal. Tapi kalau yang kas opnam itu dulu beda-beda. Ada yang ngasih format, jadi cuma bikin formatnya doang. Karena klus bukan, jadi ingat-ingat atau menampilkan format itu seperti apa gitu. Itu tolong dicatat juga mumpung saya ingat, nanti kalau pas penyelesaian audit format opini juga sama. Jadi kita formatting membuat bentuk opini itu gimana? Sama, format kas opnam membuat format, opini membuat format. Yang kedua, ada juga yang sifatnya dikasih data, kayak yang sekarang sebaran uangnya dikasih terus kita disuruh ngisi atau membuat kas opnam beserta angkanya. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau yang tadi formatting tanpa angka, kalau yang ini sudah ngisi angkanya sehingga dapat berita acara kas opnam. Itu, dan secara teori atau secara prinsip audit tadi Eko juga sudah menyinggung kas opnam ini penting banget. Jadi bagian salah satu substantivitas terpenting dalam pengujian eksistensi akun tangible itu adalah kas opnam. Jadi teman-teman nanti kalau jadi auditor pajak, auditor BPKP, BPK atau inspektorat, prosedur opnam fisik untuk akun tangible itu prioritaskan dulu dan kalau bisa seawal mungkin. Oke, seawal mungkin ya. Kalau substantif lain, vouching dokumen itu bisa tengah belakangan, tapi pemahaman SPI untuk yang test of control, kan sebelum kita berangkat harusnya, atau awal-awal penugasan. Kalau sudah di tempat on-site-nya audit, fokuskan dulu untuk stok opnam persediaan, kas opnam kas, dan juga pengujian fisik untuk aset. Itu, jadi tolong ini jangan diabaikan ya. Singkat cerita, saya pernah audit sama teman-teman di salah satu kabupaten di Jambi, dapat dana dari pusat. Prosedur kas opnam ini sebenarnya prosedur yang kami bilang bahasa santuinya dulu gitu ya. Prosedur yang sekedarnya dalam arti yang penting dilaksanakan gitu. Sampai saya dan teman-teman ketemu kasus itu. Dari kasus stok kas opnam, kami bisa ketemu ketekoran kas hampir 1M gitu. Prosedurnya simpel banget, kas opnam terus rekon sama bank. Kita ketemu ada pajak yang sudah dikasih rekanan tapi belum di-store sama bendahara. Ternyata sama bendaharanya dibagi-bagi sama PPK-nya. Ada yang dapat 300 juta, ada yang dapat 400 juta. Hanya dari prosedur kas opnam. Yang ini sebenarnya prosedur yang
boleh dibilang gimana ya? Singkat cerita tuh pokoknya prosedur yang ngepas-ngepasin angka gitu. Pokoknya kalau kita Kasopnam, bahkan beberapa bendara-bendara udah berpengalaman audit itu di audit, dia udah nyiapin gitu, Pak, ini uangnya udah saya jejer-jejer, udah dipisahin gitu. Terus yang kedua, secara teknis kalau Kasopnam, usahakan kita bukan yang menghitung ya, tapi mengamati. Jadi saya ngerti semangatnya auditor itu apa-apa harus melakukan dengan dirinya sendiri, tapi yang dimaksud dengan keyakinan langsung bukan berarti kita harus memegang uangnya. Kenapa? Nanti kalau ada hilang atau apa-apa, akan ada risiko untuk kita yang kena gitu. Jadi suruh taruh di meja, kita amati, kita videokan atau kita lihat. Kalau perlu ambil misalnya ada segepok uang segini gitu ya, ambil beberapa lembar, pisahin. Biar pas ngitung itu real yang dia hitung berapa, nanti ditambahkan sama yang dipisahin, harusnya dapat saldo gitu. Kan kalau dia ngitung sendiri terus kita hanya mengamati, bisa aja kan, Pak, angkanya udah pas gitu. Karena kita udah nggak ngitung kan, kita emang oh iya aja gitu. Tapi kalau kita pisahkan acak sekian lembar uang, dia akan sulit tuh untuk ngepas-ngepasin karena nggak tahu yang kita ambil mendadak tadi berapa. Itu mungkin tipsnya untuk Kasopnam ya. Demikian juga pengujian setara kas ya. Biasanya kan kalau setara kas teman-teman harus menguji biliat ya, biliat giro, biliat deposito. Jangan dibawa pulang apalagi. Jangan dibawa keluar ruangan kantor. Maksimal taruh di ruang kerja yang tempat berangkas itu, uji di situ sama mereka ya. Termasuk sertifikat tanah, PPKB atau STNK kendaraan itu juga sama. Kalau pas pengujian fisik jangan dibawa, suruh mereka yang bawa. Kalau mau teman-teman cukup minta kopinya atau difoto dokumennya. Itu mungkin tambahan lain. Ada lagi yang masih terkait hasil diskusi ini? Ada yang bertanyakan, ditambahkan? Izin bertanya, Pak. Ya, Novi dulu ya, baru Chris nanti ya. Baik, Pak. Izin bertanya terkait di ICQ 1 di poin 16 dikatakan bahwa termasuk ke dalam kelemahan sehingga perlu diadakan perbaikan yaitu dengan adanya asuransi atas uang yang disimpan atau berada di perjalanan. Jadi yang ingin saya tanyakan apakah setiap perusahaan perlu secara tidak langsung perlu mengasurasikan uang yang disimpan atau dalam perjalanan. Lalu apakah ada batasan tertentu yang dijadikan acuan atau pedoman dalam mengasurasikan terkait uang yang disimpan atau di perjalanan? Terima kasih. Terima kasih. Ini tak jawab aja ya teman-teman penyaji ya. Tergantung cost benefit-nya, Novi ya. Jadi cost benefit itu, tapi nanti kalau kelompok penyaji mau nampain boleh. Cost benefit itu misalnya gini, kalau kita perusahaan-perusahaan yang terkait dengan jasa layanan keuangan, perbankan dan seterusnya, teman-teman lihat pernah sekurior nggak? Yang pas ngisi ATM dikawal pakai senjata, ya, itu kan mahal banget sebenarnya biayanya. Pakai mobil anti peluru, lihat ya, meskipun mau banknya BNI, BCA, itu logo mobil dia bukan logo mereka, tapi logo pihak ketiga yang di-hire sebagai bentuk pengamanan. Kenapa? Kalau hilang, nyahok gitu, hilangnya bukan 100-200 ribu kan itu. Satu mobil itu atau satu ATM mungkin sekali isi bisa ratusan juta. Kalau satu gerai, satu mall misalnya ada sekian gerai ATM, tinggal kita kalikan. Kalau batasan rupiahnya saya nggak pernah tahu ya, nanti SOP perusahaan yang ngatur Novi ya. Misalnya, katakan duitnya yang beredar atau perjalanan ini setiap hari rata-rata 1M misal. Tapi kalau biaya pengamanannya atau biaya asuransinya melebihi sekian persennya gitu, katakan lebih 20%, bukan tambah rugi gitu. Jadi mereka akan cari berbagai alternatif yang mungkin lebih murah. Nah, kalau perbankan tadi kenapa dia mungkin mengasuransikan dan juga pakai sekurior ya sebanding dengan uang yang dia buat gitu. Waktu saya ngaudit di IAEA, di Badan PPB di Bina itu, kan dia ada juga setoran in transitnya ya. Itu dia nggak sampai mengasuransikan, tapi dia buat SOP pengamanannya. SOP pengamanannya gimana? Itu dia mirip dengan yang sekurior tadi. Bedanya kalau yang sekurior keuangannya ATM kan miring ya, miringin petugas. Jadi ada petugas yang tukang masukin uang ke ATM, dikawal gitu kan, terus uangnya disimpan di mobil yang lapis baja itu. Kalau yang saya pernah periksa, yang ini yang jasa jemput, jadi kayak kurir. Jadi asuransinya cut off-nya dimulai pada saat uang itu sudah diserahkan di kantornya klien saya itu, nanti uang disetorkan ke bank itu menjadi petugas si layanan asuransinya tadi atau layanan pengamanan tadi.
Begitu uang udah sampai bank, uang disetorkan oleh dia, berarti tugas dia udah selesai. Jadi macam-macam cara pengamanan atau cara pemberlakuan asuransinya. Itu Novi. Ada lagi? Novi? Sudah. Ya, itu tadi kalau ya sama-sama. Sejauh yang saya tahu, secara teori audit nggak ada tuh uangnya kalau sekian M harus asuransi gitu. Yang kalau yang dimaksud ada batas ya, kayaknya lebih ke masing-masing. Chris, ada? Chris nanti? Pertanyaan saya masih berhubungan dengan yang Bapak jelasin sebelumnya yang tadi. Kalau misalnya ada kesalahan di saldo awal berupa selisih saldo itu, Pak, jurnal koreksi yang benarnya gimana, Pak? Kelompok penyaji ada dulu sebelum saya jawab. Kira-kira kalau misalnya saldo awal menurut teman-teman kelompok 2. Baik, kalau dari penjelasan yang Bapak tadi sampaikan, izin mengonfirmasi Pak, sehingga kita harus tahu dulu siapa yang salah, apakah rekening koran atau saldo menurut pembukuan. Kalau misal yang saldo yang salah adalah rekening koran, kita ya udah berarti di kitanya sendiri nggak perlu ada koreksi, karena kita koreksi perusahaan PT Sugusnya aja atau PT klien kita. Nah, sedangkan kalau ada saldo menurut yang salah adalah saldo menurut pembukuan, berarti nanti kita harus membuat akun jurnal, yaitu koreksinya. Berarti kan tadi Pak Tri sendiri membuat ada akun namanya error, yaitu karena ada kesalahan pencatatan, yaitu terkait saldonya. Bisa bagaimana mungkin udah ditutup kok masih bisa ada kesalahan di saldo awal gitu. Nah, atau mungkin bisa typo gitu, atau mungkin bisa salah. Nah, itu berarti gimana cara ngurusnya? Kalau hanya typo saja dan saldonya itu ketika dicek itu udah benar sesuai yang tipuannya, maksudnya udah ditipu ternyata udah sama case of name, berarti kita hanya tinggal koreksi aja terkait errornya. Berarti tinggal kita tambahkan kasnya berapa di saldo pembukuan atau pengurangan ada di pembukuan pada nanti ada pada keeroran itu terkait cek typo atau terkait kesalahan yang dilakukan oleh akuntannya. Seperti itu Pak, mohon menambah mengonfirmasi dan ditambahkan oleh Pak Tri. Ya, tepat secara prinsip yang penting kita secara debit kasnya di pembukuan kita atau cash in bank versi kita nambah 300 ya. Nah, tinggal cari akun lawannya nih. Ini case ini juga baru saya temui sekarang gitu. Artinya di soal ini ya, kalau yang saldo awal di dunia nyata tentu saya sejauh ini nggak pernah. Kemarin ada yang mengusulkan lawannya pendapatan lain, Gustanti ya. Nah, makanya kalau misalnya tadi Eko mengusulkan ada tambahan baru, misalnya keerorannya tadi yang perlu kita pikirkan, apa nih akun pasangan yang kira-kira paling tepat. Kan kita bisa aja create akun aneh gitu ya, akun apa ya kok, akun dummy ya kalau misalnya ini ya. Ingat nggak kalau dulu bikin neraca, terus biasanya kalau kita nggak balance, bikin akun pembalance. Nggak tahu tuh, kalau angkatan saya masih ngalamin, teman-teman masih atau enggak, gitu. Saking pinternya teman-teman mungkin balance semua. Kalau dulu kami hampir selalu lebih dari setengah kelas membuat balancing akun ngadi-ngadi, yang penting angkanya, rekornya tuh saldonya menjadi balance gitu ya. Kadang akunnya tuh aneh-aneh gitu, sampai di komen sama dosennya. Ya biasanya nanti akan ada akun sampah memang. Di dunia nyata tuh akan ada akun sampah. Kalau misalnya di negara kita belanja gitu ya, nanti ada belanja operasional, ada belanja non operasional. Masih ada anaknya tuh, belanja non operasional lainnya. Nah, segala yang nggak masuk belanja 51, 52, 53, 57 taruh di situ. Pendapatan juga sama, pendapatan operasional, pendapatan non operasional, pendapatan BLU, pendapatan PNBP. Ujungnya nanti biasanya selalu ada akun sampah, pendapatan PNBP lainnya, pendapatan BLU lainnya, pendapatan non operasional lainnya. Itu ya Kristanti ya. Kalau ini karena menurut saya tidak terlalu fatal, nanti akun kreditnya ya teman-teman dapat wangsitnya apa ya, tadi saya udah kasih bocoran ya, kalau yang saya pernah ketemu dari yang dikerjakan itu pendapatan lain-lain pakainya untuk pasangannya ya. Gitu. Baik, Pak, dapat dipahami. Terima kasih Pak. Sama-sama. Masih ada? Izin bertanya Pak. Ya. Terkait rekonsiliasi bank, tadi mengapa dalam rekonsiliasi bank terdapat asersi eksisten? Bukankah rekonsiliasi tidak dapat membuktikan bahwa kas itu memang nyata ada? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya, kelompok penyaji. Baik. Mohon izin Pak, terkait rekonsiliasi bank tadi, kenapa kok kami memasukkan akun asersi? Kita tahu bahwa pihak bank adalah bank independen. Kalau kita mengkonfirmasi ke bank, itu tujuannya berarti kan kita pengen mengkonfirmasi bahwa emang saldo kas kita itu catat secara lengkap di perusahaan, atau seharusnya itu completeness lebih kenalnya. Tapi kenapa kami menulis existence? Karena kami pengen tahu memang saldo kita yang ada di perusahaan itu memang benar-benar ada di saldo kas yang ada di bank. Jadi kita mau rekonsiliasi itu kenapa kok ada akun existence? Karena buat memunculkan akun memang terkait keberadaan yang
keberadaan cash kita di perusahaan di bank itu memang benar-benar ada, bentuk wujudnya itu memang ada. Makanya tadi itu melakukan cash opening tadi kembali lagi ke yang pertama tadi. Sehingga kenapa kok rekonsiliasi ini ada existence? Karena ini ada hubungannya dengan cash opening yang dilakukan terkait cash besar yang ada di bank tadi. Seperti itu, Damar. Mau izin koreksinya, Pak? Ya, nambahin sedikit aja sih, Damar. Itu tadi yang waktu kita masih miss soal setara kas, Damar ya, yang masih belum kita bungkus. Itu kan wujud fisiknya nanti berupa biliet ya, Dam. Jadi barang-barang lain yang bentuknya non keuangan, kalaupun teman-teman tadi bicaranya cash petty cash, yang kita rekon kan uangnya bentuk wujudnya fisik yang kita cash on name. Tapi kalau kita rekon, yang kita rekon adalah dokumennya dan laporan pendukungnya. Salah satu bentuk laporan pendukungnya tadi saya ceritakan tuh biliet ya. Biliet itu kayak lembar surat berharga yang kita sekaligus bisa lakukan barengan tuh. Ini disebut dengan dual purpose audit ya teman-teman ya. Tolong diingat-ingat. Nah, tidak mungkin bisa jadi tidak keluar di ujian, tapi dalam istilah audit ini sangat familiar disebut dengan dual purpose audit. Dua atau tiga prosedur audit dilakukan bersamaan untuk menjawab beberapa tujuan sekaligus. Misal kita TOC sekaligus substantif test, atau kalau kayak gini kita pengujian untuk kas opnam, ngitung lihat angka uangnya, fisiknya, sekaligus kita lakukan rekonsiliasi pada saat itu juga bisa. Atau kita balik, kita lakukan rekonsiliasi bersama dengan rekonsiliasi, misalnya tadi uangnya kok sekian gitu, langsung kita lihat di sebelahnya, itu juga dual purpose audit. Jadi memasukkan asersi eksisten pada rekonsiliasi bank ini masih make sense, masih mungkin ya, meskipun memang bukan tujuan utama. Tujuan utama eksisten adanya di kas opnam. Di rekonsiliasi bank itu biasanya selain valuation ya RO, biasanya RO bisa kita masukkan. Tapi saya bilang ya, kalau asersi itu nggak saklek kok teman-teman. Ibaratnya saya sampaikan dulu, ingat nggak? Kalau misalnya teman-teman pusing banget gitu, ini prosedurnya asersinya apa, masukin 5-5-nya pun ekstrimnya nggak ada yang nyalahin, tapi tidak akan proper gitu. Bedain ya antara salah dengan kurang tepat ya. Kalau salah itu harusnya 1 diisi 2 gitu. Tapi kalau orang pas itu harusnya isinya 1, 2, 3 diisinya 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena penentuan asersi itu kadang juga subjektif. Nyentang asersi itu pas bikin P2 auditor tuh sangat-sangat subjektif. Tetapi kalau udah yang prosedur audit mutlak cash of name gitu, ya jangan aneh-aneh kalau itu bukan eksisten. Eksistennya udah pasti harus ada kan. Tapi kalau misalnya di situ ada perhitungan kembali gitu, rekalkulasi. Ini apa ya? Ini masuk asersi apa ya? Itu bisa lebih fleksibel gitu. Mungkin valuation bisa. Kalau terkait perhitungan kembalinya inventory yang ada barang titipan, right obligation bisa masuk gitu. Jadi asersi sekali lagi lebih fleksibel sifatnya. Kalau tujuan audit itu lebih fix, lebih pasti. Itu. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Sama-sama. Masih ada? Izin bertanya Pak. Ya, terakhir ya, maaf ya. Silakan. Terkait tanggung jawab kasir apabila terjadi selisih saldo, apakah dalam dunia nyata juga diterapkan seperti itu? Bukannya terdapat potensi juga bahwa selisih saldo itu terjadi karena akuntan yang salah mencatat? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, teman-teman penyaji mau jawab dulu? Pernah punya pengalaman atau pernah baca? Baik, mohon izin Pak. Terkait tadi penjelasan pertanyaan dari Gulam terkait gimana kalau itu kesalahannya akuntan, kenapa kok jadi tanggung jawabnya kasir? Karena di dalam case kami, dalam case ini, yaitu case diskusi ini, menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih saldo kas, akan menjadi tanggung jawab kasir. Sama halnya seperti begini. Mohon maaf, saya tidak endorse yang disebut sama Pak Tri tadi, yaitu Alfamart atau Indomaret. Ketika itu ada kurang saji dalam saldo bukunya Alfamart atau Indomaret, yang tanggung jawab siapa? Yaitu yang tanggung jawab adalah kasirnya. Jadi bukan bagian gudang, bukan bagian manapun, tapi bagian kasir. Kenapa? Karena yang mengelola uang, baik itu receh-receh 500, kalau itu secara terus-terusan dijumlah itu bisa sampai ratusan, 100.000. Dah. Itu yang salah siapa? Berarti itu adalah tanggung jawabnya kasir. Jadi kalau di dunia nyata sekalipun, ketika ada perbedaan antara selisih saldo rekening koran dengan saldo rekening pembukuan dengan ada cash of name pada saat itu, berarti yang salah siapa? Karena di sini menurut peraturan perusahaan ada tanggung jawab kasir, meskipun itu adalah kesalahan dari akuntan, dan ini kita pakai sistem namanya, yaitu pakai mesin. Jadi kalau kesalahan akuntan pasti bisa dicek, tapi kalau emang udah nggak ada dan menurut pembukaan itu memang kurang, berarti baru itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kasir. Kalau kesalahan akuntan gimana? Karena kita udah pakai mesin ini, dalam case nyata ya udah pakai mesin, dan kita udah tahu bahwa nggak ada typo-typoan antara saldo-saldo akun, berarti itu memang
mutlak kesalahan dari kasir dan emang harus tanggung jawab dari kasir seperti itu. Mohon tambahannya, Pak. Ya, secara prinsip benar. Tambahnya sedikit ya, Bulan. Satu, tadi kembali dulu ke SOP perusahaan bilangnya gimana. Yang kedua, setiap hari biasanya kasir itu ada tutup buku pakai cash register. Tahu nggak yang jeglek itu? Mesinnya itu nanti bisa di print out kayak lembaran kalau kita keluar ATM itu. Di mesin cash register itu nanti dia sign di situ. Jadi rekonsiliasi ini sebenarnya hanyalah ujung dari proses yang sudah berjalan lama. Apakah akuntan mungkin saja salah? Sangat mungkin. Cuman kan akuntan nanti diuji beberapa kali ya oleh internal auditornya dia sama eksternal auditornya dia. Jadi kalau pas sudah masuk rekonsiliasi kas bank, sangat masih mungkin terjadi kesalahan, tapi kasir nanti punya juga hak untuk sue gitu, hak untuk klarifikasi kalau misalnya memang dia punya tadi backup cash registernya, tentu dia tahu. Nah, kalau di dunia nyata gimana? Tadi juga selain dicontohkan Eko tadi contohnya yang kasnya ya, inventory pun sama itu. Ada saya pernah baca di testimoninya pegawai, saya lupa ya Indomaret atau Alfamart, pokoknya di antara dua mart itu. Kalau teman-teman pernah lihat nggak waktu mau belanja bulanan mereka sempat closing untuk stock of none, biasanya tengah malam sampai pagi gitu atau malam setelah isya sampai besoknya. Itu mereka ngitung dan nanti kekurangan inventory fisik dibandingkan dengan yang tercatat di sistem menjadi tanggung jawab balik lagi kalau di mereka dibagi rata. Kalau yang saya misalnya pegawai di Mart ini ada 5 ya, ada Mart, Eko, Kristanti sama saya sama Gulam itu. Maka kita bagi berlima rata atau proporsional berdasarkan jabatan. Nah, ini kenapa dibagi rata? Filosofinya bagi mereka adalah ini masalah bentuk saling pengawasan gitu. Jadi pernah mereka tuh kasihan juga sih kadang potongannya bisa sampai jutaan. Bukan karena mereka yang ngambil, tapi misalnya kan ada ya, pernah teman-teman tahu video-video orang ngutil di minimarket atau supermarket, nanti coba cari di YouTube itu kan banyak. Dan kalau itu hilang, nggak tahu mau tahu perusahaan yang ganti harus yang pegawai di saat itu karena itu dianggap lalai gitu. Maka untuk pengawasan pembagian sama-sama itu ya di satu sisi sebenarnya nggak kasihan gitu ya, kan belum tentu kesalahan itu yang nanggung adalah kasir atau petugas inventorinya, tapi memang faktualnya begitu. Perusahaan menggaji mereka untuk bekerja dengan baik untuk mengawasi, dan ketika ada kesalahan atau kesalahan itu menjadi tanggung jawab mereka. Kecuali Fosmeyer ya, Fosmeyer kayak kemarin yang ada banjir, kemudian minimarketnya kehantam banjir sehingga jebol, barang-barangnya sampai bergelitakan dan terbawa arus ke jalan raya gitu, saking itu kan force majeure, nggak bisa, bukan menjadi tanggung jawab pegawai. Tapi kalau yang hilang itu juga biasanya sudah dikontrak di awal. Itu bilang kalau di dunia real memang mayoritas menjadi tanggung jawab kasir. Terima kasih dan Eko. Oke, baik teman-teman, saya minta izin 9.20 jam 10 ada pembahasan audit. Nanti saya sudah kasih linknya teman-teman terkait kas ini yang tadi saya sampaikan, ada beberapa yang sering keluar. Silahkan disimak ya, sudah kasih link videonya di LMS. Agak panjang karena itu dua, satu masalah pengujian awal, satu adalah pengujian akhir. Nanti kalau tidak selesai ya kapan-kapan, maksudnya kapan teman-teman punya waktu, tolong disimak lah. Di situ memang tidak persis bicaranya kalau pakai yang di ARNS itu tidak menggunakan terminologi audit kas ya dia. Pakainya adalah acquisition and payment gitu. Jadi akuisisi dan pembayaran. Akuisisinya apa? Ya untuk aset sama inventory biasanya paling sering digunakan di ARNS, nanti pembayarannya dari siklus kas keluarnya. Nanti teman-teman bisa membaca, menyimak next kalau ada konsep yang teman-teman perlu diskusi, kita diskusikan. Terima kasih banyak untuk kelompok 2, kita berikan applause. Untuk diskusi kita hari ini sangat menarik. Nanti untuk PR-PR atau yang masih pending coba kita bahas lagi di next kalau sudah ada informasi ya. Demikian dari saya, teman-teman. Sehat selalu untuk semuanya. Sekali lagi pesan-pesan saya di awal, mumpung masih banyak waktu, segera prepare untuk UAS biar hasilnya lebih baik atau menjadi sangat baik. Peduli sama yang lain ya, care. Sekali lagi sukses sama-sama, lulus sama-sama. Teman-teman akan lebih berbahagia nanti kalau jejaring kita di luar sana banyak gitu. Teman-teman kita lulus semuanya, kerja di instansi manapun persebarannya akan menjadi partner kita, kolega kita nggak tahu kapan perlu bantuan mereka. Jadi belum tentu yang pintar secara akademis nanti di dunia sana sama, ya tentu harapannya sama linearnya gitu. Tapi kadang-kala ada kawan-kawan kita yang progresnya luar biasa, dulu dia biasa saja, nanti
luar biasa ketika dikerja dan satu saat kita butuh dia, kita nggak tahu kapan kita saling membutuhkan. Jadi baik-baiklah sama kawannya. Makin banyak kawan tuh lebih indah dibanding kita punya banyak lawan. Nanti kalau kita punya banyak kawan, urusan kita insya Allah akan juga dipermudah kalau kita perlu support. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum.